Hai semua, di video kali ini aku mau buat es pisang hijau untuk persiapan ide jualan takjil. Ternyata cara membuatnya mudah sekali dan rasanya juga enak, seger dan yummy. Bisa buat ide jualan atau ide sajian untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita buat dulu bubur sumsum. Ambil 10 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian masukkan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya masukkan 1 liter santan, tuang dulu sebagian, kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah halus dan tidak ada gerindil, kita masukkan sisa santan, kemudian diaduk sampai rata. Sekarang kita masak bubur sumsum sampai mengental. Nah, jika teksturnya sudah mengental dan halus seperti ini, kita angkat ya. Nah, selagi masih panas, masukkan bubur sumsum ke dalam mangkok tin wol ukuran 450 ml. Kita isi sepertiga bagian mangkok. Untuk satu resep bubur sumsum ini kita bisa dapatkan 6 mangkok tin wol. Setelah itu kita ratakan dulu atasnya. Nah, kalau sudah selesai, ini disisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan 15 buah pisang yang sudah dikukus hingga matang. Ini aku pakai pisang uli, boleh pakai pisang apa saja. Setelah itu siapkan kukusan, alas dengan daun pisang, kemudian oles dengan minyak sayur agar pisang hijaunya tidak lengket. Sekarang kita buat adonan pisang hijau. Ambil 15 sendok makan tepung beras, kita masukkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 7,5 sendok makan tepung tapioka, kita campur dengan tepung beras. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 400 ml santan. Kita tuang semua. Kemudian masukkan 100 ml jus pandan suji. Sekarang kita aduk adonan pisang hijau sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, agar warna hijaunya bagus, kita tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna makanan hijau tua. Kemudian aduk sampai rata. Setelah itu kita saring dulu ya, agar adonannya halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya kita masak adonan pisang hijau sampai matang, menggumpal dan kalis. Nah, jika adonan pisang hijaunya sudah menggumpal dan sudah kalis seperti ini, kita angkat ya. Nah, kalau adonannya sudah tidak begitu panas lagi, jika warna hijaunya belum rata, bisa diulen dulu ya, supaya warna hijaunya jadi lebih rata. Selanjutnya, siapkan 1 lembar plastik, kemudian kita ambil segenggam adonan. Selanjutnya, tutup lagi atasnya dengan plastik. Kemudian ini kita gilas hingga tipis. Atau bisa juga digeser-geser saja seperti ini sampai tipis. Tekstur adonannya lembut dan elastis, jadi mudah digeser-geser seperti ini saja bisa ya. Setelah itu kita letakkan pisang di atas adonan yang sudah kita gilas tipis tadi. Kemudian ini tinggal dibungkus mengikuti bentuk pisang.
Sisa adonan di bagian ujung kita padatkan, kemudian potong ujungnya dengan spatula agar bentuknya mirip dengan pisang. Nah, hasilnya seperti ini, cakep ya, bentuknya mirip dengan pisang. Setelah semua selesai dibentuk, kita susun dulu di kukusan. Selanjutnya, siapkan klakat atau panci kukusan sebelumnya. Kukus pisang hijau selama 15 menit dengan api sedang. Setiap 5 menit sekali kita buka tutup panci kukusan ya, agar bentuk pisang tidak melebar. Nah, setelah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat pisang hijaunya. Bentuknya cakep ya, tidak melebar. Selanjutnya kita tunggu dulu pisang hijaunya sampai dingin dan set dulu, baru nanti bisa diiris-iris ya. Nah, jika sudah dingin, sekarang kita ambil satu pisang hijau, bentuknya cakep ya. Sekarang kita potong tidak putus, iris setengah bagian saja. Nah, jadinya seperti ini, bentuknya cakep ya. Sekarang kita ambil pisang hijau, masukkan ke dalam mangkok tin wol yang sudah diisi dengan bubur sumsum. Lalu tambahkan kental manis yang sudah dibungkus dengan plastik es dan sirup koko pandan yang sudah kita bungkus dengan plastik es lilin. Kita ambil lagi satu pisang hijau, masukkan ke dalam mangkok tin wol yang sudah diisi dengan bubur sumsum. Tambahkan kental manis dan sirup koko pandan. Selanjutnya tinggal ditutup dan tempelkan stiker di atasnya. Kita tambahkan es batu yang sudah dibungkus plastik dan sendok plastik. Nah, es pisang hijau sudah siap dijual. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Sekarang kita masukkan dulu es batu. Selanjutnya tambahkan sirup koko pandan. Kemudian masukkan kental manis. Nah, yuk sekarang kita cobain, kelihatannya seger ya. Rasanya enak, manis, dan seger sekali. Bubur sumsumnya lembut, terus pisang hijaunya juga enak. Cocok buat ide jualan atau ide sajian untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat teh serai, bahasa kerennya lemongrass tea. Rasanya enak, seger banget, dan banyak manfaatnya. Cara membuatnya juga super duper mudah, tanpa ribet. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku sudah siapin 3 batang serai. Kemudian ini ada 2 ruas jahe, lalu siapkan 3 lembar daun pandan, dan siapkan juga 2 kantong teh celup. Batang serainya kita geprek dulu. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Jahenya digeprek juga. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan batang serai, tambahkan daun pandan, lalu masukkan jahe. Kemudian, masukkan 100 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 liter air.
Sekarang kita rebus teh serai hingga mendidih dan matang. Nah, jika teh serai sudah mendidih, kita matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya kita celupkan teh. Mudah sekali ya mamis cara membuatnya, rasa dan aromanya enak dan seger banget. Selanjutnya disaring dulu. Siapkan gelas, kita tuang teh serai hangat. Ini asli ya mamis, enak banget. Aroma teh dan rasanya mantap, nikmat, enak banget. Aku suka sekali. Sekarang kita tuang ke gelas yang sudah ada es batunya. Disajikan dingin seperti ini segar sekali mamis. Benar-benar bisa melepaskan dahaga. Nah, sekarang kita cobain ya. Seger banget untuk buka puasa, manis dan wangi. Mantap banget. Cobain deh, pasti kamu akan suka juga. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, habis lihat postingan orang jualan es, tampilannya cakep banget. Warnanya eye catching, kelihatannya enak dan seger dan pas banget ya, sebentar lagi sudah mau bulan Ramadan. Mungkin bisa jadi ide jualan buat sahabat Lin's Cake Channel. Es ini rasanya enak, apalagi ada puding pandan lembutnya, wih seger banget. Nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain, masukkan ke dalam panci. Tambahkan 100 gram gula pasir, masukkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 200 ml air jus pandan suji. Kemudian tambahkan 500 ml santan. Sekarang kita masak puding pandan sampai mendidih dan matang sambil diaduk sesekali. Nah, ini pudingnya sudah mendidih. Kita matikan api kompor dan angkat puding. Selanjutnya ini didiamkan dulu ya pudingnya sampai uap panasnya hilang, baru nanti dimasukkan ke cetakan. Sekarang kita siapkan cetakan mawar. Ini aku pakai cetakan mawar yang ukuran besar. Setelah puding pandan dingin, kita masukkan puding ke dalam cetakan, isi sampai penuh. Setelah selesai diisi semuanya, kita diamkan dulu sampai set, kemudian simpan di kulkas. Selanjutnya kita buat setup pepaya. Siapkan 1 buah pepaya, kupas, buang bijinya, lalu cuci bersih. Kemudian kita potong pepaya sesuai selera. Nah, kalau aku potong-potong dengan pisau gerigi seperti ini. Step berikutnya, siapkan 1 liter air. Masukkan air ke dalam mangkok yang agak besar, kemudian tambahkan 1 sendok makan kapur sirih. Kita larutkan kapur sirih ke dalam air sambil disaring. Setelah itu kita masukkan pepaya yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian kita rendam pepaya dengan air kapur sirih selama 30 menit.
Nah, ini setelah direndam selama 30 menit, pepayanya jadi agak keras ya. Sekarang kita cuci dulu pepaya sampai bersih. Step berikutnya, siapkan 100 gram gula pasir. Kita masukkan ke dalam panci. Kemudian tambahkan 5 buah cengkeh, 5 cm kayu manis, dan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, siapkan 1 liter air. Kita masukkan ke dalam panci, campur dengan bahan lainnya. Sekarang kita masak dulu sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini setelah mendidih dan gula larut. Sekarang kita masukkan pepaya. Masak pepaya sebentar saja, kira-kira 2 menitan saja ya, agar pepaya tidak kematangan dan tidak jadi lembek. Nah, setelah dimasak selama 2 menit, kita angkat pepaya. Kemudian rendam pepaya di air es agar pepaya tidak lembek. Nah, ini aku rendam pepayanya di air es ya, agar pepayanya tidak terlalu matang dan tidak jadi lembek. Nah, setelah air setup pepaya dingin, baru kita masukkan kembali pepaya ke dalam air setup. Selanjutnya kita mau bikin stup nanas. Siapkan 1 buah nanas yang sudah dikupas dan cuci bersih. Lalu potong-potong nanas sesuai selera. Nah, kalau aku potong-potong seperti ini. Kemudian kita siapkan 100 gram gula pasir. Masukkan ke dalam panci. Lalu tambahkan 5 buah cengkeh, 5 cm kayu manis, dan 3 lembar daun pandan. Kemudian siapkan 1 liter air. Kita masukkan ke campuran gula. Sekarang kita masak sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, jika sudah mendidih, kita masukkan potongan nanas. Ini kita masak sebentar saja, tunggu sampai mendidih kembali, langsung diangkat ya, agar nanasnya tidak kematangan. Nah, ini baru saja mendidih, langsung saja ya kita angkat agar nanasnya tidak kematangan. Siapkan 500 gram kolang-kaling. Ini sudah aku rendam dengan air cucian beras, kemudian sudah dicuci hingga bersih. Kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan 50 gram gula pasir. Kemudian masukkan 100 ml sirup koko pandan. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Selanjutnya, siapkan pewarna makanan merah cabai. Kita tambahkan beberapa tetes ke dalam kolang-kaling. Selanjutnya, masukkan 750 ml air. Sekarang kita masak kolang-kaling sampai matang dan lembut sampai airnya menyusut.
Nah, jika kolang-kaling sudah lembut dan airnya sudah menyusut, kita angkat ya. Nah, untuk ide jualan, ini aku pakai box tin wall ukuran 650 ml. Kita masukkan dulu puding lumut. Kemudian kita tambahkan stup pepaya. Kita tambahkan air stup pepaya. Lalu masukkan stup nanas. Kemudian tambahkan manisan kolang-kaling. Kita tambahkan air stup nanas. Nah, ini sudah selesai ya es podeng mantennya. Tinggal ditutup terus kasih label ucapan terima kasih. Terakhir kita tambahkan simple sirup yang sudah dibungkus terpisah. Nah, ini es podeng mantennya cakep banget. Ini sudah siap dijual ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik icon lonceng. Nah, yuk kita cobain. Tambahkan dulu simple sirup. Kemudian masukkan es batu biar tambah seger. Sekarang kita aduk dulu supaya manisnya merata. Nah, udah kelihatan ya es podeng mantennya seger banget. Yuk, cobain ya. Enak, seger banget, apalagi puding lumutnya. Mantap, rasanya cocok banget. Puding lumut kolang-kaling dengan stup nanas dan pepaya. Nah, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Landscape Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat es yang enak dan segar banget buat buka puasa. Rasanya enak dan segar, mudah-mudahan ini bisa jadi ide jualan ya di bulan Ramadan. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, kita siapkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Kemudian kita masukkan agar-agar bubuk ke dalam panci, lalu tambahkan 100 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita masukkan 200 ml air jus pandan suji, lalu tambahkan 500 ml santan dari setengah butir kelapa. Sekarang kita masak puding pandan sampai mendidih. Nah, jika puding pandannya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita diamkan dulu puding sampai dingin dan agak kental dulu ya. Baru nanti dituang ke loyang agar tidak terbentuk 2 lapisan. Selanjutnya masukkan 600 ml air ke dalam panci. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan. Selanjutnya masak air sampai mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, sekarang kita tambahkan 50 gram sagu mutiara. Lalu ini direbus dengan metode rebus 5 menit, rendam 30 menit, dan rebus lagi selama 7 menit. Sekarang kita rebus dulu selama 5 menit. Setelah direbus selama 5 menit, sekarang kita siapkan 2,5 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan gula ke dalam sagu mutiara. Kemudian tambahkan beberapa tetes pewarna merah rose. Setelah direbus selama 5 menit, kita matikan api kompor.
Kemudian kita rendam sagu mutiara dalam panci tertutup selama 30 menit. Nah, setelah direndam selama 30 menit, sekarang kita rebus kembali sagu mutiara selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, matikan api kompor. Kita biarkan sagu mutiara dalam panci tertutup sampai sagu mutiara berwarna transparan. Selanjutnya, siapkan 5 sendok makan kremer. Kita masukkan kremer ke dalam wadah mangkok. Lalu siapkan 100 ml air hangat. Masukkan air hangat ke dalam kremer. Kemudian kita aduk sampai kremernya larut. Setelah itu siapkan 4 saset kental manis. Tuang kental manis ke dalam kremer. Kemudian tambahkan 700 ml air minum. Sekarang kita aduk bahan kremer sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan 1 sendok makan selasi. Masukkan selasi ke dalam mangkok. Tambahkan air hangat secukupnya. Selanjutnya kita rendam selasi sampai mengembang. Nah, sekarang selasinya sudah mengembang ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita balik lagi ke puding pandan. Nah, ini pudingnya setelah didiamkan sampai kental. Siapkan loyang 22 cm, tuang puding. Kita diamkan puding sampai set ya. Setelah itu baru simpan di kulkas. Selanjutnya keluarkan puding pandan dari kulkas. Kemudian kita potong-potong bentuk dadu dengan pisau gerigi. Nah, ini puding pandan yang sudah dipotong-potong dadu, warnanya cakep banget dan ini wangi sekali ya. Selanjutnya siapkan 1 saset nata de coco. Kemudian siapkan juga 3 buah nangka yang sudah dipotong dadu. Nah, sekarang untuk penyajian atau untuk ide jualan, siapkan tin wol ukuran 400 ml. Lalu masukkan sagu mutiara. Lalu kita tambahkan nata de coco. Kemudian masukkan puding pandan. Setelah itu tambahkan selasi. Kemudian masukkan kremer. Terakhir masukkan potongan nangka. Terima kasih sudah menonton. Support terus Landscape Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Tambahkan es batu ya, supaya lebih segar. Ini kita aduk dulu. Kelihatannya seger banget ya, dan warnanya juga cakep sekali. Rasanya enak, seger banget, apalagi puding pandannya enak dan wangi banget. Es puding ini cocok sekali buat buka puasa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat.